Halo pemirsa, Anda menyaksikan Eyes On, program yang menyoroti kisah-kisah sukses dari pelaku bisnis yang berhasil mengubah zero menjadi hero. Selama 30 menit ke depan bersama saya, Karlina Dewi. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ketika Anda gagal dan menerima kegagalan, serta mencari hikmah dan peluang emas dari kegagalan tersebut, maka akan menghantarkan Anda kepada kesuksesan. Sosok pria muda yang satu ini berhasil mengubah masa sukarnya menjadi keuntungan yang bernilai. Berikut Eyes On bersama Gemma Guyardi. Gemma Merdeka Guyardi adalah salah satu generasi muda yang berhasil menyulap batu-batu tajam dalam perjalanan hidupnya menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Kerugian besar pada tahun 2008 bukan membuatnya jerah, namun justru menghantarkannya hingga menemukan trading system yang dinamakan Astronesi. Pada saat itulah mulai ada titik balik yang menuju kepada kesuksesannya. Penyandang gelar Magister Manajemen dari Narotama University Surabaya ini dengan cepat membawa perusahaannya sampai ke pasar Asia Pasifik. Sebagai CEO dan founder PT Astronesi International dengan kepadatan aktivitas dan tanggung jawab yang besar, sosok pria muda ini tetap berusaha meluangkan waktu untuk keluarga dan juga tetap maksimal dalam pekerjaannya. Dan pemirsa, langsung saja ini dia, Gemma Guyardi. Halo. Halo. Apa kabar? Ya, baik. Terima kasih sudah hadir. Silakan Pak. Halo Pak Gemma, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Eyes On. Ini menarik sekali begitu ya, kalau saya membaca cerita Anda dan juga profil Anda begitu, ini sangat menarik, sosok muda begitu yang berhasil begitu ya menemukan Astroneci yang Anda memang salah satu CEO dan juga founder dari Astroneci sendiri. Dan Anda menemukan Astroneci sendiri ini adalah di mana proses ketika Anda mengalami kerugian pada tahun 2008. Ya, betul. Dan sebenarnya pada saat itu bisa diceritakan sedikit Pak Gemma, apa yang terjadi pada tahun 2008? Jadi 2008 ini kan semua tahu bahwa pasar modal Indonesia maupun dunia rontok gara-gara efek dari subprime mortgage di Amerika, dan ini membuat dampak semua investor rata-rata, apalagi pemula yang belum mengerti seperti saya waktu itu. 4 Oktober 2007 adalah awal mula saya masuk ke Bursa Efek Indonesia, membeli sebuah saham dan kemudian mengalami kerugian. Yang paling parah kerugian 2008, jadi kerugian dari saham terlebih dahulu, terus kemudian saya pindah ke futures market dengan harapan bisa lebih baik, karena futures market waktu itu udah bisa short selling dan seterusnya. Ternyata di futures market juga lebih rugi lagi gitu, sampai total kerugian ada $150.000. Di usia saya, waktu itu saya masih 20 atau 21 ya, dan itu berat sekali karena perjuangan saya selama 10 tahun saya kerja dari SMA gitu, terus tiba-tiba dananya harus habis semua di market. Saya memutuskan untuk retire, udah nggak mau lagi karena juga ini market kita nggak ngerti dan seterusnya ya. Akhirnya dukungan dari keluarga sebenarnya, orang tua saya, papa saya adalah seorang entrepreneur sejati gitu. Dia katakan bahwa seorang pengusaha itu tidak takut yang namanya jatuh. Kenapa orang jatuh? Karena dia dengan jatuh dia bisa berdiri. Jadi saya harus fight karena ini merupakan satu dunia yang luar biasa, yang unlimited. Semua orang kaya dari pasar modal gitu. Jadi kalaupun kita gagal nih karena kita belum tahu kan. Nah, pada saat itu mulailah saya berpikir, dan saya bersyukur Tuhan memberikan sebuah hikmat ya, bahwa bukan uang yang dikasih tetapi satu paradigma atau pemahaman bahwa kalau misalnya market itu mau turun atau mau naik, itu kan pasti juga ada yang diuntungkan. Tidak mungkin kan semua orang rugi gitu ya. Dan saya melihat ada pengulangan, dan saya melihat ada waktu. Nampaknya ini kalau kita bisa tahu waktunya sebelum dia jatuh, ini kita bisa aman. Nah, dari sana saya mulai menggali, mulai melihat referensi. Ternyata sejak 100 tahun terakhir ada yang menggunakan metode untuk menghitung waktu ini di market.
tetapi kurang spesifik. Saya melihat kurang spesifik, dan ini pada akhirnya singkat cerita saya kembangkan untuk kita cocokkan di market Indonesia yang ternyata bisa cocok sekali dengan IHSG sampai menemukan tanggalnya, bahkan apa yang akan terjadi di masa depan itu setidaknya 70% kita Yaitu bisa lihat. adalah Gitu. Astronaci. Itulah Astronaci. Cikal bakalnya itu muncul di 18 Desember 2008. Itu adalah insight pertama, enlightenment, pencerahan yang saya dapatkan itu jam 7 malam. Justru di forex market saya ngelihat gitu. Jadi di forex market saya kelihatan, dan itu hanya dalam 2 malam dari modal 50 juta tiba-tiba udah jadi 600 juta itu 2 malam gitu. Karena melihat bahwa ini ada satu fenomena dan ada pengulangan, kemudian kita ketemu stylenya, dan disitulah cikal bakalnya terus kita mulai kembangkan terus 2009 dan seterusnya. Begitu. Oke, kalau Astronaci sendiri sebenarnya adalah gabungan harmoni begitu ya? Betul, harmoni, betul. Antara astrologi dan juga Fibonacci. Ya, astrologinya adalah financial astrology yang sudah diuji dengan statistic method. Jadi kita lebih pendekatannya ke kuantitatif gitu. Jadi bukan astrologi seperti yang di media-media ngelihat zodiak, ramalan, bintang, bukan seperti itu. Jadi menggunakan siklus event planetary yang kita yakini itu memiliki hubungan kepada gelombang elektromagnetik manusia yang pada akhirnya mempengaruhi mood investor. Jadi kalau Anda browsing di Google itu udah banyak jurnal-jurnal tesis mengenai korelasi antara siklus bulan dengan market. Nah, nanti kita bisa pelajari sih sebenarnya lebih dalam. Tapi prinsipnya dengan mengetahui siklus yang selalu berulang itu saya bisa mendapatkan tanggal-tanggal yang nampaknya berpengaruh kepada market gitu. Oke. Jadi kita gabungkan. Tapi sebelumnya Pak Gema, apa yang membuat Anda tertarik pada tahun 2007-2008 itu untuk terjun ke dunia pasar modal? Apa yang membuat Anda tertarik pada saat itu? Waktu itu saya berpikir mau bisnis apa ya. Dalam kondisi itu udah mulai masuk krisis, rupiah waktu itu juga udah mulai bleeding, saya nggak ngerti mesti ngapain. Lulus kuliah saya umur 20 tahun, terus akhirnya apakah saya harus membantu orang tua saya di Kalimantan, karena bisnis orang tua di Kalimantan, land clearing di plantation. Nah, orang tua mengatakan bahwa ya lebih baik bisnis di Jakarta. Sebelumnya kita sudah bisnis, saya menghandle perikanan ya, saya main udang dan seterusnya. Dan saya merasa bahwa itu beresiko. Akhirnya kita pilih pasar modal karena saya berpikir ini pasar modal, kalau orang mau cari ikan ke pasar ikan, mau cari kain ke pasar kain, ya mau cari modal ya saya harus ke pasar modal gitu. Ya, saya dengan pemikiran seperti itu aja. Kemudian saya bawa uang 10 juta waktu itu pertama kali saya ke Jakarta, ke Astra gitu kan, ke Astra, ke kantornya, saya mau beli saham di situ. Security-nya ketawa, dia bilang saham tuh nggak ada di sini, kalau mau beli motor di sini gitu. Saya pun bahkan nggak pernah tahu caranya. Berapa lama pada gitu. saat itu Anda bermain di pasar modal, Pak Gema? Maksudnya bagaimana ini? Terjun pertama kali di dunia pasar modal. 4 Oktober itu. 4 Oktober itu kemudian Anda mengalami kerugian pada tahun 2008. Kurang lebih 4 bulan ya, 4 sampai 5 bulan. Jadi begitu saya masuk tuh ternyata sialnya itu udah di penghujung acara bullish dari tahun 2003. Kemudian harus mengalami depresi yang hancur-hancuran begitu. Oke, dan berapa lama akhirnya ketika Anda mengalami kerugian dan kembali bangkit pada saat Anda menemukan Astronaci itu, nanti kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Eyes On bersama Gema Guryarti. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di Eyes On bersama Gema Guryarti. Baik Pak Gema, ini kalau saya mendengar cerita Anda ini memang sangat menarik sekali begitu ya. Ketika Anda gagal dan Anda menemukan dan Anda kembali bangkit begitu dan akhirnya menemukan salah satu cara untuk Anda berhasil sukses begitu di Astronaci tersebut. Nah, proses Anda ketika Anda gagal pada tahun 2008, kemudian berapa lama Anda akhirnya menemukan Astronaci? Saya jatuh 2008 sampai akhirnya ketemu itu kurang lebih sekitar 6 bulan. 6 bulan itu adalah struggle moment. Saya nggak berani lagi lihat market, saya nggak berani lagi lihat chart, semua berdebar-debar. Gitu ya? Traumanya cukup dalam. Jadi makanya saya selalu berpikir bahwa uang itu bisa dicari, tapi kalau hilangnya mental, itu kembalinya susah. Dan 6 bulan saya dapat Astronaci itu pun belum kembali mental saya, sampai kira-kira sekitar 2 tahun saya baru recover. Saya baru berani lagi fight dengan oke gitu. Jadi tahun 2010, even 2009 tuh saya belum menyaman untuk masuk, walaupun sudah mulai trading itu pun masih struggle ya, untung rugi. Jadi metodenya udah benar, udah bagus, tapi saya sendiri yang kacau itu, habis untung rugi, dan itu masih mengalami bangkrut kecil-kecil itu ada 2009-2010. Seiring dengan itu adanya pendewasaan mental. Makanya setiap kali ada kejadian jelek, saya tidak pernah menganggap itu problem, itu ada challenge. Itu yang saya belajar ya. Jadi kalau problem itu, kalau kita melihat problem akan semakin membuat kita depresi. Tapi kalau kita melihat challenge, kita makin pingin naik ke atas. Dan akhirnya pendewasaan mental hari demi hari ini
bisa didapatkan melalui perenungan, mempelajari tentang filosofi dan lain-lain, akhirnya bisa membuat hari makin baik. Berarti cara pandang Anda yang Anda rubah pada saat itu Iya, ya? paradigma. Karena di dalam pasar modal ini hanya satu yang bisa membuat Anda beruntung adalah apabila paradigma berpikir sudut pandang kita sesuai dengan yang market mau gitu. Sudut pandang ada banyak, ada 360 derajat sudut pandang, tetapi hanya ada satu sudut pandang atau satu kunci yang bisa membuat Anda sukses. Itu yang menjadi masalah sekarang. Oke, pada saat itu apakah Anda sendiri menemukan Astronaci atau mungkin Anda akhirnya membentuk tim? Saya sendiri, dan itu murni karena anugerah Tuhan ya. Jadi kalau pada saat orang yang lagi depresi itu jelas tidak akan pernah bisa berpikir. Orang stres mana bisa berpikir ya. Apalagi waktu itu saya dalam persiapan mau merit gitu. Terus kemudian broke lagi. Habis mau merit, broke, nggak punya apa-apa. Ya orang tua support, tetap mendampingi. Tetapi di situ Tuhan kasih benar-benar berkat. Dalam hal ini adalah dicerahkan, dikasih ide, dikembangkan dan dikasih kekuatan. Gitu. Kembali lagi nih berbicara mengenai pasar modal begitu ya, Astronaci memang ini sangat erat sekali hubungannya, membantu untuk masyarakat bagaimana menemukan cara yang terbaik dan diuntungkan begitu. Kalau menurut Anda, seberapa penting sebenarnya untuk di dunia pasar modal sejauh ini kalau kita perhatikan juga apa yang menjadi saran Anda juga untuk masyarakat mengenal pasar modal, Pak Gemah? Jadi pasar modal ini adalah bisnis besar, tapi tidak untuk semua orang. Tidak semua orang bisa berbisnis di pasar modal. Karena pasar modal ini kalau kita bicara skala tingkat kesulitan bisnis ini lebih susah. Walaupun menawarkan advantage yang luar biasa, liquid, kemudian bisa memiliki beberapa perusahaan dan lain-lain. Nah ini ternyata setelah kita lakukan survei ke market, mereka juga masih banyak yang belum mengerti pasar modal itu apa. Tapi prinsipnya, pasar modal adalah bisnis. Dengan Anda memiliki account atau berinvestasi di pasar modal, Anda menjadi seorang pengusaha. Nah masalahnya, menjadi seorang pengusaha itu berarti Anda sebagai seorang CEO. Seperti saya CEO, Anda harus mempelajari yang namanya ilmu manajemen. Itu ada POAC ya. Nah, di dalam POAC ini kalau kita belajar manajemen, ini harus dilakukan di dalam trading. Ada controlling, ada planning, organization, actuating. Nah, ini semuanya harus bisa. Tapi kalau Anda masuk ke pasar modal dengan image bahwa saya kalau di pasar modal bisa lebih untung cepat daripada bisnis saya yang sekarang, ini salah. Nah ini yang saya temukan itu adalah banyak orang merasa bahwa dengan pasar modal ini shortcut untuk menjadi sukses. Ini tidak. Di pasar modal sangat bagus, bisa membuat kita very unlimited money. Bahkan perusahaan kita yang sekarang kita miliki dengan kita masuk pasar modal, one day bisa kita IPO-kan. Itu luar biasa. Jadi dari sini saya melihat ini peluang yang bagus dan ini bukan judi. Ini adalah the real business. Karena di setiap suatu negara, untuk Anda ketahui, parameter sebuah ekonomi yang bagus itu benteng paling luarnya adalah pasar modal. Oke, tapi untuk masyarakat yang memang belum sama sekali mengetahui tentang pasar modal, apa yang harus pertama kali mereka ketahui, Pak Gemah? Ini sama dengan buka toko, persis sekali. Jadi kalau buka toko itu biasanya punya gudang buat nyimpen barang, misalnya kita punya supermarket, ada gudang. Kalau ini gudangnya di KC gitu. Jadi kalau Anda sudah biasa dengan hal yang berbau digital, berarti kalau dulu pakai surat pos, sekarang email gitu ya, nggak kelihatan bentuk suratnya, berarti sekarang Anda harus bisa membiasakan diri dagang tanpa kelihatan barangnya gitu. All digital, dan sistemnya adalah inventory, beli barang yang di harga di bawah, kemudian dijual di harga mahal, total leasing. Oke, berarti kurang lebih seperti itu ketika Anda membuka toko begitu ya? Ya, toko yang misalnya yang bisa kita kategorikan sama ya, toko laptop misalnya yang harus turnovernya cepat. Kemudian orang di pasar jual cabai, itu jual cabai itu nggak gampang loh, pagi harga berapa, sore bisa berapa ya, dan bisa ada busuk. Jadi di pasar modal ini ada resiko busuk juga, ibaratnya kayak kita nyimpen buah lah, kayak jualan buah, kalau nggak cepat laku, busuk ya busuk harus dibuang kan, nggak mungkin kita bisa simpan, ada kerugian. Nah ini harus dibiasakan. Begitu. Oke baik, Pak Gemah Guyardi, Anda adalah CEO and founder dari Astronaci, sudah 6 tahun Anda mendirikan Astronaci ini, dan bagaimana pada saat itu ketika Anda memulai dan sampai dengan saat ini memang sudah dikenal sampai ada di beberapa negara begitu. Bagaimana cara Anda mempromosikan Astronaci, Pak Gemah? Ya, kalau kita bicara promosi, semua itu bicara mengenai hati ya. Hati kita ada di mana gitu. Jadi pada saat saya fight masuk ke sini, saya pada dasarnya udah suka. Kemudian saya memulai ini benar-benar pekerjaan adalah liburan saya gitu. Jadi saya kerja 18 jam sehari, saya bikin satu manajemen yang awalnya untuk research company ini karena kita melihat bahwa ada kebutuhan pasar membutuhkan analisa. Investor itu tidak bisa dibiarkan sendiri, mereka harus didampingi. Kemudian mulai berkembang, kita mulai bisnisnya ada sekuritas, kemudian kita juga main di investment banking, ya di institut. Nah ini terus menerus saya kembangkan. Nah otomatis
marketingnya mesti bagus. Strategic marketing itu yang saya pelajari. Gara-gara Astronaci ini akhirnya saya mempelajari marketing. Jadi marketing strategic management yang kita anut adalah marketing 3.0. Jadi very thank you to Philip Kotler dan Pak Hermawan Kertajaya, itu merupakan guru besar marketing kita ya, yang bisa mengajarkan bahwa bagaimana sih membuat yang namanya positioning, differentiation, dan kemudian mengembangkan brand. Ya, ini semua strategic marketing. Dan pada akhirnya 2010 adik saya bergabung ke sini. Dia sebagai operational director. Nah, di situ Astronaci mulai lebih cepat lagi gitu, karena memang adik saya expert di management, saya di marketing dan product development gitu, dan saya research ya. Kita bahu membahu, kemudian mengembangkan ini satu company. Kebetulan dia join, dan akhirnya 2011 itu Forbes ngeliput kita. Di sanalah kita go internasional gitu. Oke, baik. Perjalanan yang cukup panjang dan juga banyak proses yang dilalui begitu ya untuk Pak Gema, bagaimana membentuk sebuah timnya, dan juga akhirnya ini juga ada penghargaan begitu ya dari Astronaci sendiri. 6 tahun mendirikan, saya rasa ini tergolong baru dan cukup berhasil dalam waktu yang singkat begitu. Nah, siapa saja yang berperan dan juga memberikan dukungan terhadap Anda, nanti kita bahas segmen berikutnya Pak Gema. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Eyes On bersama Gema Guyarti. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami Eyes On bersama Gema Guyarti. Baik Pak Gema, kalau tadi Anda sudah menceritakan bagaimana proses dari awal sampai dengan sekarang begitu ya untuk menemukan Astronaci, dan yang menariknya lagi adalah ini sudah 6 tahun Anda mendirikannya, dan pasti tentu saja tidak mudah begitu untuk mempertahankan yang sudah baik, dan apalagi membangun kepercayaan terhadap masyarakat untuk kepada Astronaci. Dan juga pastinya ada beberapa persaingan begitu ya yang memang harus Anda hadapi. Pada saat Anda masa-masa sulit Anda untuk membangun Astronaci, apa yang Anda alami pada saat itu? Jadi dari awal tuh kita kesulitan, modal nggak ada, kemudian semua harus dikerjakan sendiri. Jadi saya sebagai CEO, saya supir, saya apa semua sendiri ya. Saya dibantu satu tim yang bagus sekali, IT ya. Jadi ini yang masuk menjadi satu fondasi awal. Dan kemudian yang mendukung Astronaci di awal ini tetap bagaimanapun kita berterima kasih pada media. Dan kompetisi kita beruntung, terlahir udah berbeda gitu. Dan terlahir kontroversial. Di Indonesia ini kita yang pertama, di Asia kita yang pertama memperkenalkan planet berhubungan dengan saham. 2009 mendapat caci maki, surat kaleng, hinaan, telepon semua ya. Kita berterima kasih sih sebenarnya, karena mereka perhatian sama kita gitu ya. Sekarang kalau Anda lihat sudah banyak follower, orang-orang juga pada make. Jadi seakan-akan menjadi kompetitornya Astronaci gitu. Ataupun yang tidak pakai siklus planet tetapi di bisnis yang sama. Saya belajar di New Wave Marketing bahwa di dalam marketing yang sekarang ini sudah tidak ada lagi yang namanya kompetitor, tetapi yang ada adalah co-opetition. Jadi kita menjadikan kompetitor itu di dalam era yang baru sekarang. Hari ini jadi kompetitor, besok malah mungkin bisa bergabung jadi klien kita atau malah bisa menjadi partner. Jadi tidak ada, di Astronaci kita punya satu konsep, tidak ada yang namanya kompetitor. Semua itu adalah satu. Dan kalau kompetitor kita kalah, kita akan repot. Makanya beberapa kali ada beberapa kan kalau di Astronaci itu di dalam strategi bisnis kita cukup premium harganya. Kadang ada yang tidak sesuai dengan segmentasi kita, justru ini kita bagikan kepada kompetitor yang di bawah. Supaya mereka... Strateginya seperti itu ya? Supaya mereka tetap hidup, dan kalau mereka hidup, industri ini terjaga gitu loh. Jadi itu yang namanya competition. Kadang kita kerjasama dengan kompetitor untuk sama-sama untuk maintain pasar. Itu yang kita lakukan strateginya. Oke, lalu bagaimana Anda mengorganisasikan perusahaan Anda ini untuk Astronaci, karena sudah ada beberapa di negara? Ya, betul. Jadi head office-nya kita operational full itu di Indonesia, head office itu di Singapura untuk administration, kemudian BOD office dan regular meeting dengan regional ya. Dan kalau yang untuk Indonesia, galeri, research team, terus kemudian untuk institut, sekolahnya itu semua kita bikin di Indonesia. Dan beberapa itu adalah agent, untuk selling agent office kita begitu. Oke, baik. Untuk menjadi seorang pemimpin begitu dan juga menjadi kepercayaan terhadap masyarakat begitu Astronaci, nilai-nilai apa yang Anda bagikan kepada karyawan Anda, Pak Gema? Saya memiliki satu prinsip bahwa kita lahir itu for a reason. Kita tidak lahir hanya sekedar lahir seperti itu ya. Kita lahir ini dikasih kesempatan, diberikan talenta, diberikan bakat. Jadi kalau kita tidak menggunakan bakat ini, itu kita bersalah sama yang ciptakan. Jadi prinsip saya adalah
selama kita masih punya nafas jangan banyak tidur deh gitu. Kita lebih baik berkaya dan setiap hari harus belajar apa yang baru yang belum kita ketahui. Dan kita harus punya satu passion yang tinggi bahwa hidup kita harus berguna untuk orang. Makanya 27 November 2014 kita rebranding dan itu saya dedikasikan bahwa Astronaci ini sudah kita lepas, ini bukan milik Gema lagi tetapi ini adalah milik Indonesia, dan pada saat nanti suatu hari saya sudah meninggal, Astronaci ini masih bisa diteruskan lagi dan dimiliki oleh orang banyak. Jadi itu adalah nilai yang saya sampaikan. Kita menciptakan sesuatu yang kebetulan Astronaci ini dititipkan melalui otak saya gitu. Bisa aja Tuhan kasih ke otak yang lain ya. Makanya kita bertanggung jawab, kita desain yang bagus, di manage dengan bagus, dan mudah-mudahan one day bisa IPO dan dimiliki orang banyak. Oke, gitu. baik. Harapan Anda untuk Astronaci ke depannya seperti apa, Pak Gema? Astronaci bisa menjadi bisnis partner dan bisa menjadi satu-satunya metode yang menjawab pertanyaan kapan sih saya harus menjual atau tanggal berapa sih market ini akan turun. Ya, dengan metode Astronaci ini kita memungkinkan untuk dalam tanda kutip melihat masa depan market, mendapatkan tanggal-tanggal bisa naik atau turun. Itu memungkinkan, dan semua orang kalau mau belajar Astronaci mereka harus benar-benar serius, karena kita untuk 2 tahun ke depan memang mengadakan certification untuk Astronaci itu kurang lebih sekitar 1 tahun pendidikannya untuk mengerti A sampai Z. Karena apa? Kalau ini ilmu saya simpan sendiri, saya tidak bagikan kepada orang lain, ini saya berdosa karena kita dikasih something yang harus dikembangkan, itu harus dibagikan sehingga ada turunannya ya. Dan ada orang tanya kenapa kalau misalnya Bapak udah merasa bagus kenapa nggak trading sendiri aja gitu. Saya bilang kalau saya trading di atas gunung sendirian saya happy, saya bisa punya rumah di pantai, tapi pertanyaannya itu egois. Kalau saya kebetulan meninggal, kemudian siapa yang akan saya turunkan? Meneruskan, ya? Bagaimana keluarga saya? Makanya saya tiap hari harus bangun jam 5 pagi, saya tidur jam 2 malam untuk ngurusin ini company, untuk trading dan membantu klien-klien yang sedang terpuruk seperti saya dulu. Saya ladenin satu persatu telepon. Tapi itu karena passion semua. Anda ya? Itu passion, karena kita ingin tolong orang dan core DNA dari Astronaci adalah we care. Baik, dengan keberhasilan Anda, Pak Gema, paling banyak mendukung Anda sampai dengan saat ini? Siapa yang paling banyak berperan? My family ya, my wife, dia benar-benar yang awalnya komplain gitu. Gimana kerja bisa sampai 18 jam sehari itu mau ngapain gitu, keluarga nggak ada waktu. Finally dia bisa melihat bahwa hidup suaminya ini bukan lagi untuk dirinya, tetapi harus untuk membantu orang lain dan dia bisa merelakan. Dan my father, my mother, dan my sister, ini adalah orang-orang yang luar biasa yang mendukung, support mulai. Kalau mama saya biasa ngasih saya suplemen gitu, jangan sampai saya KO kan saya kerjanya ekstrim ya. Kemudian istri memberikan waktu liburnya, family time-nya ya udah you pakai misalnya. Terus kemudian adik saya support apapun yang kakaknya lakukan dia backup ya. Terus kemudian papa sebagai penasehat dan dia sebagai chairman of the board. Jadi tentunya memberikan banyak nasihat karena saya masih muda, saya bisa mengambil keputusan yang salah. Ya itu yang kita melihat bahwa super kuat ya. Dan kemudian tidak lupa ada 2 pihak yang menjadi tokoh di dalam Astronaci ini. Yang pertama adalah staff, ya, karena stakeholder itu bagi kita karyawan itu juga pemilik gitu. Mereka mau fight buat kita itu luar biasa sekali. Mereka kerja juga ikut 18 jam, hebat. Kemudian klien masih mau menerima kami, memberikan kami kesempatan untuk memimpin mereka. Jadi ini adalah satu kesatuan. Kerjasama ya? Kerjasama. Klien memberikan kesempatan itu yang besar sekali nilainya. Dan jangan lupa wartawan yang selalu mendampingi dan terus mengundang kita gitu. Kita selalu happy dan berterima kasih. Oke, baik, itu dia Pak Gema, terima kasih untuk waktu Anda, sukses untuk Astronaci. Thank you very much. Dan juga semoga ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi untuk pemirsa Eyes On di rumah. Mudah-mudahan nanti bangsa Indonesia bisa merasa terbantu ya dengan adanya kami, dan kita akan terus support pasar modal Indonesia untuk menjadi lebih hebat di Asia. Baik, gitu. terima kasih Pak Gema untuk Anda. Ya pemirsa, demikian Eyes On bersama Gema Guyardi, CEO and founder dari Astronaci, dan pastikan Anda menyaksikan Eyes On di episode berikutnya. Saya Karlina Dewi dan seluruh kru yang bertugas undur diri dan sampai jumpa.